Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrina dengan NIM 014. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan mata kuliah penganggaran perusahaan, yaitu materinya analisa, peramalan penjualan, dan penyusunan anggaran penjualan. Baik, di sini ada anggaran penjualan, yaitu merupakan dasar dilakukannya sebuah aktivitas-aktivitas yang lainnya, dan pada umumnya anggaran penjualan ini itu disusun paling dahulu daripada anggaran-anggaran lainnya. Nah, sedangkan menurut Muhammad Munandar 2001, anggaran penjualan ini adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang. Nah, ini tuh meliputi rencana tentang jenis atau kualitas, jenis atau kuantitas, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat penjualannya di mana. Baik, di sini ada fungsi dari anggaran penjualan, yaitu ada yang fungsi umumnya sebagai pedoman kerja, alat koordinasi, dan alat pengawasan kerja. Lalu ada fungsi khususnya, yaitu sebagai dasar penyusunan semua anggaran perusahaan. Baik, di sini selanjutnya ada konsep anggaran penjualan berdasarkan dasar-dasar penyusunannya. Yang pertama, menyusun tujuan perusahaan. Sebelum kita membuat perusahaan, kita tuh harus tahu tujuan perusahaan yang kita buat itu ingin seperti apa ke depannya. Lalu yang kedua, menyusun strategi perusahaan. Nah, jadi kita tidak hanya tahu tujuan perusahaan kita itu, juga harus tahu strategi apa sih yang harus kita gunakan. Jangan sampai kita sudah terlanjur membuat perusahaan kita ini, kita nggak punya strategi. Nah, itu akan membuat lawan kita tuh gampang sekali untuk menggeser perusahaan kita. Lalu yang ketiga yaitu menyusun forecast penjualan. Nah, dengan pengertian bahwa forecasting itu atas penjualan dapat dilakukan ya. Nah, maka semua kegiatan tersebut tuh disusun rencananya secara terperinci. Dasar-dasar penyusunan anggaran ini digunakan sebagai pegangan pokok. Dalam hal ini, penyusunan anggaran penjualan harus sesuai dengan tujuan umum perusahaan dan strategi perusahaan. Jadi selanjutnya yaitu menyusun anggaran penjualan. Yang pertama, anggaran promosi dan advertensi. Jadi anggaran iklan atau promosi dan advertensi ini adalah uang yang direncanakan perusahaan untuk dibelanjakan untuk iklan selama periodenya waktu tertentu. Lalu keputusan alokasi ini mempertimbangkan berbagai aspek termasuk jenis media, anggaran pemasaran, dan biaya produksi yang terlibat dalam menyiapkan pesan iklan untuk penempatan di berbagai media. Lalu yang kedua yaitu anggaran biaya-biaya penjualan. Jadi anggaran penjualan ini adalah perkiraan untuk yang diharapkan yang ingin dijual oleh suatu perusahaan selama periode waktu tertentu dan pendapat yang akan dihasilkan darinya. Lalu anggaran ini tuh menjadi dasar untuk mempersiapkan laporan laba rugi dalam sebuah bisnisnya. Lalu yang ketiga yaitu rencana pemasaran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun rencana pemasaran, karena ada komponen-komponen yang penting yang harus wajib masuk di dalamnya. Nah, dalam suatu rencana pemasaran ini, itu berperan sebagai suatu alat yang dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Baik, selanjutnya adalah pengaruh upaya marketing terhadap volume penjualan. Nah, sering terjadi pada hal-hal umum, besarnya penjualan yang dapat dicapai tidak hanya tergantung pada tingkat harga yang akan kita pilih. Namun, di dalam struktur persaingan yang sempurna, justru perusahaan tidak mempengaruhi tingkat harga. Nah, di dalam kenyataannya, yang lebih umum terjadi itu besarnya penjualan yang dapat dicapai tidak hanya tergantung pada tingkat harga yang kita pilih. Di dalam struktur persaingan yang sempurna, justru perusahaan itu tidak mungkin mempengaruhi tingkat harga equilibrium yang akan mampu bertahan lama. Karena apa? Karena pada harga ini, jumlah yang ditawarkan akan sama dengan jumlah yang kita minta. Pada tingkat harga yang lebih tinggi dari harga equilibrium, jumlah penawaran akan melebihi permintaan. Sebaliknya, pada harga yang lebih rendah dari harga equilibrium, jumlah yang diminta akan melebihi penawarannya. Jadi, semua usaha membutuhkan biaya. Oleh karena itu, tinggi rendahnya anggaran yang disediakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan ini pada akhirnya yang menentukan tinggi rendahnya penjualan yang dapat diharapkan.
Baik, selanjutnya ada langkah-langkah dalam menyusun rencana penjualan. Nah, untuk lebih jelasnya, ada beberapa langkah dalam penyusunan anggaran penjualan yang telah dikemukakan oleh Gunawan Adi Saputro pada 2001, yaitu ada yang pertama penentuan dasar-dasar anggaran. Nah, di sini tuh penentuan dasar-dasar anggaran yang pertama penentuan relevan variabel yang mempengaruhi penjualan. Yang kedua, penentuan tujuan umum dan khusus yang diinginkan. Yang ketiga yaitu penentuan strategi pasar yang dipakai. Baik, selanjutnya yaitu berdasarkan penyusunan rencana penjualan. Yang pertama di sini ada analisis ekonomi dengan kita mengadakan proyeksi terhadap aspek-aspek makro seperti moneter, kependudukan, kebijaksanaan pemerintah di dalam bidang ekonomi, lalu ada teknologi serta menilai akibatnya terhadap permintaan industri. Lalu yang kedua yaitu dapat melakukan analisis industri. Nah, analisis ini itu dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan masyarakat untuk menyerap produk sejenis yang akan dihasilkan oleh industri. Lalu yang ketiga itu melakukan analisis prestasi penjualan. Yang lalu ini tuh dianalisis gunanya itu dilakukan untuk mengetahui posisi perusahaan pada masa lalu, dengan kata lain untuk mengetahui market share yang dimiliki perusahaan pada masa lampau. Lalu yang keempat yaitu ada analisis penentuan prestasi penjualan yang akan datang. Nah, ini yang dimaksud itu seperti apa? Nah, analisis ini tuh dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan untuk mencapai target penjualan di masa depan dengan memperhatikan faktor-faktor produksi seperti kayak bahan mentah, tenaga kerja, kapasitas produksi, sama keadaan permodalannya. Lalu, selanjutnya yaitu menyusun forecast penjualan, yaitu dengan cara meramalkan jumlah penjualan yang diharapkan dengan anggapan segala sesuatu yang akan berjalan seperti masa yang lalu. Lalu, selanjutnya yaitu menentukan jumlah penjualan yang dianggarkan atau budgeted sales. Lalu selanjutnya juga menghitung rugi atau laba yang diperoleh atau budgeted profit. Selanjutnya, mengkomunikasikan rencana penjualan yang telah disetujui pada pihak yang berkepentingan. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyusunan anggaran penjualan itu tidak baik, yang tidak baik itu dapat mengakibatkan anggaran induk ini menjadi tidak bermanfaat dan hanya merupakan pemborosan waktu serta usaha. Nah, begitupun jika anggaran penjualan ini tidak realistik, maka sebagian besar atau bahkan semua bagian dari perencanaan laba juga tidak akan realistik. Nah, ketidakpastian ini itu akan kekuatan dan faktor di luar kendali manajemen akan mengakibatkan perencanaan penjualan ini merupakan titik yang paling kritis yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu adalah rencana penjualan agar realistis. Jadi, agar menjadi realistis, rencana penjualan itu perlu diperhatikan dari beberapa faktor. Nah, di sini ada faktor eksternal, yaitu merupakan pengaruh yang datangnya dari luar perusahaan dan perusahaan itu tidak dapat mengabaikan pengaruh tersebut. Justru sebaliknya, perusahaan itu harus mengambil hal-hal yang positif dari pengaruh tersebut dan perusahaan itu harus dapat memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Lalu selanjutnya ada faktor internal. Nah, faktor internal ini adalah kebalikan dari faktor eksternal tadi, yang merupakan kekuatan yang datangnya itu dari dalam perusahaan itu sendiri. Lalu selanjutnya di sini ada forecasting. Nah, apa itu forecasting? Nah, forecasting ini adalah salah satu metode untuk melakukan perencanaan dan pengendalian produksi untuk menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang. Nah, lebih khususnya untuk memprediksi permintaan produk di waktu yang akan mendatang. Nah, forecasting ini tuh sangat penting dilakukan ketika ada perayaan tertentu seperti Natal, Idul Fitri, Tahun Baru, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada teknik forecast penjualan. Nah, di sini tuh ada forecast berdasarkan pendapat
atau judgment method, yaitu cenderung subjektif ya sifatnya. Sumber judgment ini dari pendapat salesman, sales manager, ahli, terus lalu ada survei konsumen. Yang kedua ada forecast berdasarkan perhitungan statistik. Ini tuh sifatnya lebih objektif dibandingkan dengan judgment. Yang ketiga ada metode khusus. Nah, ini tuh terdiri dari analisis industri, analisa produk line, lalu analisa pengguna akhir. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soalnya. Nah, dalam perhitungan forecast penjualan itu terdapat dua metode perhitungan. Nah, yang pertama itu ada metode moment, metode least square. Nah, yang pertama ini metode moment ya, langkah 1. Nah, pada metode ini kita mencari nilai A dan B dalam persamaan. Nah, jika kita lihat pada soal di atas, terdapat data penjualan dan harga per unit dalam 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2017 hingga 2021. Nah, di dalam metode ini tuh kita menghitung dengan metode moment. Ini tuh diperlukan dengan cara eliminasi. Nah, sebelumnya kita itu cari dulu X1 yang mana perhitungannya itu dari 0 dan seterusnya. Lalu kita cari jumlah setiap penjualan dan XI-nya. Kemudian cari nilai XI itu dikalikan dengan YI, yaitu 50.000 dikali 0, 55.000 dikalikan 1, 60.000 dikalikan 2, 65.000 dikalikan 3, dan 70.000 dikalikan 4. Lalu cari jumlah dari nilai XI dikali YI. Nah, kemudian cari nilai XI pangkat 2 yang mana hasil perpangkatan dari nilai XI. Lalu cari nilai sigma Y dengan rumus N dikali A plus B kali sigma XI, ketemu 300.000 sama dengan 5A plus B10, dan sigma XY dengan rumus A dikali sigma XI plus B kali sigma XI dipangkatkan 2, lalu ketemu 650.000 sama dengan 10A plus 30B. Nah, selanjutnya kita akan mencari dengan cara metode eliminasi, di mana 650.000 sama dengan 10A plus 30B min 600.000 sama dengan 10A plus 20B, ketemu hasilnya yaitu 50.000 sama dengan 50B, dan masing-masing dibagi 50, ketemu 1000 sama dengan B. Lalu kita cari nilai A dan B, yang mana 650.000 sama dengan 10A plus 30 dikali B. Lalu 650.000 sama dengan 10A plus 30 dikali 1000. Jadi B-nya itu kan 1000 tadi ya. Lalu 10A sama dengan 620.000, A sama dengan 62.000. Nah, 62.000 ini dari mana? 620.000 itu dibagi 10, hasilnya A-nya itu 62.000. Nah, persamaan trennya itu Y sama dengan A plus BX, Y sama dengan 62.000 plus 1000X. Selanjutnya kita akan menghitung dengan metode least square. Nah, di dalam metode ini, perhitungan XI ini disesuaikan agar sama antara bilangan minus dengan bilangan positif, agar jumlahnya dari XI itu 0 gitu. Yang mana kita temui min 2, min 1, 0, 1, 2 itu hasilnya 0. Lalu selanjutnya kita akan mencari jumlah penjualannya, yaitu 300.000 dikali nilai nilai XI kali YI dicari melalui 50.000 dikali min 2, 55.000 dikali 1, 60.000 dikalikan 0, 65.000 dikalikan 1, 70.000 dikali 2. Nah, kemudian kita akan mencari XI pangkat 2. Seperti tadi ya, hasil dari kolom XI itu dipangkatkan 2. Masing-masing dari kolom XI itu dipangkatkan 2. Lalu kemudian dalam soal itu kan sudah diketahui bahwa pada tahun 2022 penjualan ini akan meningkat 15%. Sehingga sebelum kita menghitung setiap nilai TW-nya itu, kita tuh harus hitung dulu 100% ditambah 15%, di mana 35.000 itu dapat dari selisih nilai harga per unit dengan penjualan di setiap tahunnya. Dihitung 35.000 dikalikan 115%, hasilnya 40.250. Lalu kita akan mencari setiap TW-nya.
pada TW1 ini 35% dikalikan 40.250 sama dengan 14.088 unit. Lalu TW2 40% dikalikan 40.250 sama dengan hasilnya 16.100 unit. TW3 itu 15% dikalikan 40.250 sama dengan 6.038 unit. Lalu TW4 30% dikalikan 40.250 hasilnya 12.075 unit. Nah, kemudian untuk mencari jumlah di mana setiap nilai TW 1, 2, 3, dan 4 unit setiap TW dikalikan dengan harganya. Baik, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.